Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda di kelas 8G ya. Dina dangat ieu mangrupa pamuncak ya materi. Artinya kalian nanti bertemu lagi di semester 2 itu udah materi baru ya. Adapun yang akan Bapak bahas dalam materi pemuncak ini yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan ti siswa anu materina tos didugikeun tapi can kaharti itu ya, belum dimengerti. Adapun pertanyaannya sebagai berikut ya. Pananya kahiji. Atau pertanyaan pertama, Pak ari sisindiran teh nu mangrupa rarakitan kumaha contona ya. Ya. Supaya bisa babari ngabedakeun antara rakitan jeung paparikan ya. Intina kieu ya, lamun rarakitan mah aya kecap-kecap nu diulang sapanjang jalan soreang moal waleh di aspalan, sapanjang tacan kasorang moal waleh di akalan. Kata sapanjang aya di baris pertama, di baris ketiga juga ada. Nah itu berarti itu rarakitan ya. Tapi kalau tidak ada yang kata diulang, berarti itu paparikan. Ya, kalau tidak ada kata diulang, baik di baris berapa, baris berapanya, itu perbedaannya. Ya. Lanjut. Pak ada rakitan teh naon? Raket deket, ya. Raket patalina deket ka puhuna. Nah, artinya aya nu kecap nu diulang teh tadi. Beda yang paparikan parke deket sarua ya, cuma ari parak mah teu aya kecap nu diulang. Ya. Lanjut. Pak, contoh artikel ya harus lihat di website ya. Nah, kalau pengertian artikel mungkin nanti kalau ada yang bertanya. Ini kalau contoh artikel harus di website atau di apa namanya? Koran, majalah dan sebagainya. Nah, silakan buka aja di website ya, atau di Kompas atau di Detik.com dan sebagainya, banyak artikel. Ya. Apa cirinya Pak kalau ingin tahu itu artikel? Biasanya tidak terlalu panjang ya. Artikel itu nggak terlalu panjang. Yang jelas cirinya ya pernah dimuat di artikel di majalah, itu ciri artikel. Ya, kalau belum muat di majalah, website atau koran itu belum bisa dikatakan artikel. Itu yang menjadi ciri artikel. Lanjut. Pak, nu dimaksud karangan ugeran. Ya, karangan ugeran itu karangan yang terikat kalau dalam bahasa Indonesia. Terikatnya oleh apa? Oleh bait, oleh paragraf, oleh baris, itu terikat. Jadi kalau ada karangan yang harus 4 baris, ya, suku katanya harus 8 suku kata, itu berarti karangan kauger. Kalau yang tidak terikatnya seperti apa ya? Prosa. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya karangan bebas, tidak ada harus diikat harus berapa baris dalam satu paragraf misalnya. Ya. Lanjut. Pak, naon anu dimaksud wawangsalan? Ya. Wangun karangan anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Nah, eusina eta anu wangsal. Wangsalna naon? Nu kudu ditebak. Jadi baris kahiji itu mangrupa tebakannya, pertanyaannya. Baris nu kadua mangrupa jawaban dari pertanyaan tadi. Contoh, gedung ngambang tengah laut. Gedung yang mengambang di tengah laut, yang terapung di tengah laut. Benda apakah itu? Di bawahnya kan ada ulah kapalangnya bela, ada kapalang. Nah, berarti adalah kapal laut. Nah, jadi baris yang keduanya itu ada jawaban dari tebakan di atas. Nah, jawaban itulah yang disebut wangsal. Ya, yang di atasnya disebut cangkang. Ya. Contoh lain misalnya, teu beunang di tiwu leuweung, etong tiwu leuweung lah.
tepuguh monyet hideungna, tepuguh tungtungna. Monyet hideung, monyet yang hitam. Apa namanya monyet hitam? Tepuguh tungtungna, aya tung. Lu tung. Maaf, hitamnya bukan hitam orang ya. Itu hitamnya hitam legam, itu biasanya disebut lutung. Tahu lutung? Ya monyet yang ada di hutan yang warnanya hitam. Kata tungnya itu ada di baris kedua, itu disebut isinya itu. Ya, dan bangsanya adalah lutung. Ya, lanjut. Bagus pertanyaannya ya. Beda dengan yang lain nih. Lanjut, bedana kawih jeung tembang. Ya. Kawih. Kalau dalam bahasa Sunda disebut kawih itu, dalam bahasa Cirebon itu tembang. Ya. Jadi kawih dalam bahasa Sunda sama dengan tembang dalam bahasa Cirebon. Tembang pantura. Nah, berarti lagu-lagu modern, pop disebut kawih dalam bahasa Sunda. Nah, sekarang tembang dalam bahasa Sunda. Nah, bukan yang tembang dimaksud dalam bahasa Cirebon. Ya, tapi tembang di sini adalah lagu-lagu tradisional, lagu klasik. Biasanya diikuti musik-musik klasik. Misalnya kacapi. Kalau ini suling, ini kacapi. Ya, suling, kacapi, gendang. Nah, itu disebut tembang. Ya, lanjut. Bedanya kawih dan tembang. Warta teh naon? Warta itu naon? Warta itu berita bahasa Indonesianya. Berita itu apa? Informasi. Apa informasi itu? Sesuatu yang dianggap perlu diketahui oleh orang lain dan diumumkan. Ya, itu namanya informasi atau berita. Lanjut. Naon hartina artikel tadi udah ya, karangan faktual anu pendek biasanya dimuat dina artikel dina majalah atau koran atau website, itu disebut artikel. Jadi jarang yang artikel sampai 10 halaman 12 halaman, jarang ya, paling 5 halaman ya. Kalaupun ada mungkin kategorinya sudah bukan artikel lagi ya, kepanjangan kalau kebanyakan tuh. Salah sahiji ciri anu aya dina hiji warta nyarita. Ciri warta ya isinya informasi mungkin ya. Isinya ciri-ciri warta itu isinya informasi ya. Pak, naon nu dimaksud struktur penulisan berita? Struktur penulisan berita itu ada 3. Pertama bubuka, kedua isi, ketiga penutup. Ya. Bubuka biasanya berisi tentang apa pentingnya berita tersebut, pokok-pokok yang menyebutkan apa pentingnya berita tersebut. Isinya berupa topik-topik yang ingin diketahui oleh pemirsa, hal-hal yang perlu diketahui oleh pemirsa disebut topik. Biasanya dalam warta atau dalam berita, topik itu tidak lebih dari 3 ya. Tidak lebih dari 3, supaya apa? Supaya yang mendengarkan paham. Kalau kebanyakan terlalu pokok-pokoknya terlalu banyak, itu biasanya malah tidak paham ya. Yang terakhir penutup ya. Penutup ya berisi kesimpulan biasanya, menyimpulkan atau mengucapkan ulang lagi dari awal. Kalau dalam khutbah Jumat itu ya, yang khutbah 2 itu adalah penutup. Penutupnya itu kesimpulan. Jadi pokok-pokoknya aja yang disebutkan. Nah, terus struktur penulisan warta. Lanjut. Unsur-unsur intrinsik dina kawih. Ya, aya rasa, aya nada, ya, ada tema, aya amanat. Ya, itu unsur-unsur dalam kawih. Pak, rupa-rupa kawih dumasar karena kemekaran waktu. Ya, kawih itu ada yang tradisional, ada yang modern ya. Itu saja yang Bapak pahami. Yang tradisional itu contohnya tadi ya, lagu-lagu
buah kawung gitu ya, sorban palit tradisional gitu ya. Yang klasik lah. Ada yang modern, misalnya yang lagu jam, Duh Sumang Pangandaran, Kabogoh Jauh Darso. Wangsalan udah ya tadi. Ya, udah semuanya. Ada yang masih ditanyakan? Aya nu naros deui? Tidak ada. Ya, kalau begitu materi atau pertanyaan kalian Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.